Anak-anakku menjauhiku, dan tak lama kemudian pernikahan mereka runtuh. Baru saat itu mereka sadar bahwa akulah pelindung sejati mereka. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Lestari Wulandari berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya. Ia mengenakan kebaya emas lembut, sebuah busana adat. Di cermin itu, ia bisa melihat kerutan-kerutan kecil di sudut matanya. Kerutan-kerutan itu menceritakan banyak kisah hidupnya. Lestari memang sudah berusia 58 tahun, tetapi hari ini ia tampak jauh lebih muda, mungkin 10 tahun lebih muda. Ia pikir itu karena ia terus tersenyum sejak pagi. Di meja riasnya, terdapat botol-botol kecil parfum, bedak tabur, dan sanggul rambut. Ia mengambil sebuah botol parfum. Itu adalah parfum yang dulu disukai mendiang suaminya. Suatu malam, dahulu kala, ia pernah berkata, "Kamu selalu wangi bersih dan tenang, persis seperti parfumnya." Kenangan itu masih membekas di benaknya. Namun 20 tahun yang lalu, ia meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan saat pembangunan jalan tol. Sejak saat itu, Lestari membesarkan putra mereka, Bima, seorang diri. Ia masih ingat betul masa-masa itu. Bima baru berusia 8 tahun ketika ayahnya meninggal. Setiap malam, ia menangis dan memeluk bantal, memohon agar ayahnya kembali. Lestari hanya bisa memeluknya dan menahan air matanya. Ia berpikir, tidak mungkin ada dua orang yang rapuh di rumah ini. Aku harus kuat. Suatu hari ketika Bima masih SMP, ia berkata, "Bu, nanti aku bisa membiayai sekolahku sendiri. Ibu tinggal terus berjualan kue. Aku juga akan membantu." Bima tumbuh menjadi sosok yang baik hati dan penuh empati. Ia memahami arti kerja keras sejak kecil. Lestari bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar di pagi hari. Siang dan malam, ia membuat kue di dapur kecil sewaan mereka. Ia bekerja keras tidak hanya untuk menghidupi keluarga tetapi juga untuk menunjukkan kepada Bima bahwa kasih sayang seorang ibu dapat menggantikan segalanya. Bahkan kehadiran seorang ayah. Ia menabung sedikit demi sedikit. Untuk biaya sekolah, untuk uang usaha, dan diam-diam untuk pernikahan Bima suatu hari nanti. Ia ingin putranya berdiri dengan bangga di hadapan siapapun, dan tidak pernah merasa kurang dari orang lain. Tak seorang pun tahu bahwa sejak Bima SMA, ia menolak membeli baju baru agar bisa menabung lebih banyak. Ia melakukan segalanya demi hari besar yang diimpikannya, pernikahan Bima. Dan kini, hari itu telah tiba. Bima akan menikahi Kayla. Pernikahan itu digelar di Hotel Bintang L yang megah. Lestari telah memesan ballroomnya setahun sebelumnya. Ia telah membayar dekorasi terbaik, catering lezat dengan menu internasional, fotografer profesional, bahkan mobil pengantin mewah. Ia ingin hari ini menjadi hari yang tak terlupakan bagi Bima. Namun ada sesuatu yang selalu mengkhawatirkannya. Kayla, calon menantunya. Kayla cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga kaya. Namun ada sesuatu tentang dirinya yang selalu terasa aneh bagi Lestari. Ia terlalu sempurna, terlalu sopan, dan terlalu berhati-hati saat berbicara. Ketika Kayla menatapnya, tatapan itu seringkali terasa dingin dan hampa. Ia tak pernah memeluk Lestari, tak pernah berbicara dengan hangat. Ia hanya memanggilnya, "Ibu," dengan suara datar dan datar. Suatu hari, Lestari mencoba mendekat. Ia menawarkan sambal buatan rumah, sambil berkata, "Kamu suka ini?" Bima suka sekali sejak kecil. Namun Kayla hanya tersenyum tipis dan berkata, "Oh, saya kurang suka makanan desa, Bu. Maaf." Kata-kata itu terus terngiang di benak Lestari. Namun ia berkata dalam hati, mungkin Kayla hanya butuh waktu lebih lama. Yang terpenting, Bima mencintainya. Lestari mengambil tas genggam emas kecilnya. Di dalamnya, ia memasukkan ponsel dan setumpuk berkas penting, kwitansi, kontrak, bahkan perjanjian pranikah rahasia yang hanya diketahui olehnya dan notaris. Ia bangkit dan berjalan perlahan menyusuri ruang tamunya. Tetangga-tetangganya telah mendekorasinya dengan sederhana, penuh cinta, sebagai tanda selamat. Di dinding masih tergantung foto-foto lama Bima, dari taman kanak-kanak, saat ia kehilangan gigi, dan saat wisuda universitas. Sebelum menutup pintu, Lestari memandangi rumah itu sekali lagi. Rumah itu kecil, tetapi dipenuhi cinta sejati. Hari ini, putranya akan memulai rumah tangganya sendiri,
Dan ia siap melepasnya, atau setidaknya, pikirnya. Mobil pengantin hitam datang menjemputnya. Sopir membukakan pintu dengan sopan. Dalam perjalanan menuju hotel, Lestari duduk diam, menatap keluar jendela. Hatinya dipenuhi perasaan. Ia berpikir, hari ini adalah hari Bima. Aku akan hadir sebagai ibunya, bukan pusat perhatian. Namun ia tidak tahu bahwa hari ini bukanlah hari terindah dalam hidupnya. Hari ini, semua cinta dan pengorbanannya akan diuji. Mobil tiba di hotel. Para tamu dengan pakaian berkilau dan senyum bahagia berjalan di karpet merah. Lestari menarik napas dalam-dalam. Saat memasuki lobi, seorang wanita dari wedding organizer menghentikannya dan bertanya dengan sopan. "Selamat siang, Bu. Bolehkah saya tahu Anda dari pihak mana?" Lestari tersenyum dan berkata, "Saya Ibu Bima." Wajah wanita itu berubah, dan tiba-tiba tampak gugup. "Oh, permisi, Bu. Silakan masuk. Kami menyediakan kursi VIP untuk Anda di dekat panggung pernikahan." Lestari mengangguk dan berjalan perlahan menyusuri koridor panjang. Musik lembut mengalun. Lampu-lampu kristal berkilauan. Mawar putih dan peoni tergantung di langit-langit. Panggung pernikahan berdiri tegak dan berkilauan dengan warna emas dan putih. Di atas panggung duduk Bima dan Kayla. Mata Lestari langsung tertuju pada putranya. Ia tampak begitu tampan dalam balutan jas hitam dan dasi kupu-kupu. Wajahnya kini lebih dewasa, tetapi senyum yang selalu menyambutnya saat pulang sekolah, tak ada lagi. Di sebelahnya, Kayla tampak bak ratu dengan gaun putih dan mahkota berkilaunya. Senyumnya tampak indah namun dingin. Ia berbincang dengan seorang tamu dan tertawa pelan sambil menyentuh rambutnya. Lestari melangkah mendekat, ingin mengucapkan selamat, mungkin memeluk Bima, atau sekadar menggenggam tangannya. Namun tiba-tiba, Kayla berdiri cepat, wajahnya tegang. Ia turun dari panggung dan menghalangi Lestari. "Ngapain di sini, Bu?" bisiknya tajam. Lestari membeku. Saya diundang. Ini pernikahan putra saya." Kayla menggeleng. Lalu, dengan suara cukup keras agar terdengar oleh tamu-tamu di dekatnya, ia berkata, "Sudah kubilang, aku tak mau kalian di sini kalau tak berpakaian pantas. Ini pesta keluargaku. Aku tak mau orang seperti kalian mempermalukanku. Ini bukan tempat kalian." Orang-orang di dekatnya menoleh. Musik berhenti. Ruangan menjadi sunyi. Mata Kayla penuh amarah. Ia meninggikan suaranya, "Kalian tak diterima di sini. Pergi." Para tamu tersentak. Seorang anak menjatuhkan balonnya. Semua mata tertuju pada Lestari dan Kayla. Air mata Lestari menggenang di pelupuk matanya. Ia menatap Bima, berharap Bima akan datang. Namun Bima hanya duduk mematung di atas panggung. Ia tak bergerak, tak bersuara. Bibir Lestari bergetar. Ia menundukkan kepala, menatap lantai marmer, lalu mendongak lagi dengan tatapan tegas. "Baiklah," katanya lembut. Ia berbalik dan berjalan keluar. Melewati para tamu, melewati meja-meja makan mewah, melewati karpet-karpet mahal yang telah ia bayar. Di luar, langit Jakarta mulai gelap. Suara deru mobil memenuhi udara. Kata-kata kejam Kayla terngiang di telinganya, "Kau tak diterima di sini." Lestari berdiri diam. Kenangan berkelebat di benaknya. Bima kecil yang mengemis uang saku, membantunya mengangkat loyang kue yang berat, hanya makan nasi dan tempe goreng karena mereka miskin. Dan kini, setelah semua itu, ia dipermalukan di depan semua orang di pesta pernikahan yang telah ia biayai. Tangannya gemetar, bukan karena sedih, melainkan karena marah. Ia membuka tasnya, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon. "Halo, Pak Surya? Ini Lestari Wulandari. Mohon batalkan semua pengiriman catering yang tersisa malam ini. Hentikan layanan minumannya sekarang juga." Lalu ia menelepon lagi. "Halo, Bu Ibu? Saya yang menyewa ballroom ini. Kontraknya atas nama saya. Matikan semua lampu hias yang belum lunas. Saya cabut izin penggunaan lampu-lampu tersebut, berlaku 1 jam lagi." Satu persatu, tanpa menunggu, tanpa membunyikan bel. Seorang ibu menjadi bos rahasia pesta pernikahan. Ia mulai menghentikan semuanya secara diam-diam. Musik berhenti. Lampu panggung padam.
Layar video besar tidak berfungsi lagi. Foto-foto prapernikahan yang seharusnya diputar di layar LED tidak muncul. Ia bahkan menelepon petugas mobil pengantin yang menunggu di tempat parkir. Mobil itu seharusnya membawa Bima dan Kayla malam itu. Dia bilang, "Jangan ambil mereka. Bawa mobilnya kembali ke bengkel. Saya belum menyelesaikan pembayaran, dan saya akan membatalkannya. Kalau mereka tidak setuju, tunjukkan kontraknya. Nama saya ada di sana." Dalam waktu kurang dari 1 jam, pesta yang indah itu menjadi sunyi. Di dalam aula besar, masalah-masalah kecil mulai terjadi. Para tamu mulai merasa gelisah karena makanan tidak lagi datang. Para pelayan berhenti memberikan minuman. Beberapa lampu dimatikan, membuat ruangan redup dan aneh. Pembawa acara, yang sedang berbicara di atas panggung, berhenti di tengah kalimat. Sepertinya ada masalah kecil. Mohon tunggu. Kayla melihat sekeliling. Ia bingung. Ia menatap koordinator, Weo Yang panik dan bertanya kepada tim dekorasi. Mengapa lampu mati? Mengapa makanan berhenti? Di mana para pelayan? Tetapi tidak ada yang menjawab. Pada saat itu, Bima menerima pesan WhatsApp dari ibunya. "Bima, ini sudah cukup. Ibu tidak akan membiarkan dirinya diinjak lagi. Biarkan aku dihina diam-diam di panggung pernikahan. Jadi aku juga akan diam dan membiarkanmu menghadapi ini. Tapi ingat siapa yang membayar semua ini." Ibu Bima, Lestari, berdiri di luar. Wajahnya pucat. Ia mencoba meneleponnya, tetapi tidak dijawab. Di dalam, para tamu mulai berbisik-bisik. Kenapa lampu panggungnya padam? Kenapa musiknya berhenti? Apa pestanya dibatalkan? Ada apa? Orang tua Kayla mulai khawatir. Mereka menghampiri putri mereka, yang wajahnya memerah dan napasnya memburu. "Apa ini ulah Ibu Bima?" tanya Ibu Kayla tajam. Kayla tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam di sana, menyadari semuanya berantakan. Di luar, Lestari duduk dengan tenang di lobi hotel. Ia membuka sebuah map kecil yang dibawanya. Di dalamnya terdapat kertas-kertas. Ini adalah dokumen pranikah, yang dibuat dengan bantuan seorang pengacara 2 bulan lalu. Kertas itu dengan jelas menyatakan bahwa semua barang Bima sebelum menikah, apartemennya, mobilnya, tabungannya, adalah barang-barang pribadinya. Semua itu bukan bagian dari harta pernikahan kecuali jika ditulis kemudian. Mengapa Kayla menandatanganinya? Karena ia pikir Bima sudah memiliki segalanya. Apartemen, mobil, bahkan tabungan. Semuanya tampak seperti miliknya. Tetapi sebenarnya, semuanya berasal dari kerja keras ibunya. Kini, dengan kertas di tangannya, Lestari tak lagi merasa takut. Tangannya berhenti gemetar. Matanya tampak tegap. Ia telah meraih kembali harga dirinya. Malam ini bukan malam untuk menangis. Malam ini adalah malam untuk bangkit. Di dalam ruang dansa, pemandangannya sangat berbeda. Lampu-lampu yang berkilauan telah padam. Musik dari pemain alat musik gesek telah berhenti. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah kursi-kursi yang bergerak dan para tamu yang berbisik-bisik gugup. Beberapa pelayan berjalan cepat, saling berbisik, lalu menghilang ke dapur dan tak pernah kembali. Piring-piring kosong menumpuk di atas meja. Tak ada makanan baru yang datang. Para tamu melihat sekeliling, bingung. Mana makanan tambahannya? Katanya akan ada bar pencuci mulut. Kenapa semuanya berhenti? Kenapa lampunya redup? Kayla berdiri di tengah aula dengan wajah pucat. Ia berusaha tetap tenang tetapi tak berhasil. Ia melambaikan tangan dengan marah kepada pembawa acara. "Lanjutkan acaranya. Panggil pelayan. Lanjutkan pestanya." Tapi tak seorang pun bisa. Semua vendor mengatakan hal yang sama. "Kita punya kontrak dengan Bu Lestari Wulandari. Dia membatalkan semuanya." Kayla mencengkeram gaunnya erat-erat. Rahangnya mengeras. Dia sengaja. Dia mau balas dendam. Dia mempermalukanku. Dia menghancurkan pernikahanku, teriaknya keras. Ruangan itu hening. Bima hanya berdiri di sampingnya, menatap lantai. Ia merasa bersalah, kehilangan arah, dan lemah. Para tamu mulai berhamburan pergi. Beberapa adalah orang penting, teman bisnis keluarga Kayla, sosialita kaya, bahkan influencer yang ingin membuat video tentang pernikahan itu.
Seorang tamu berbisik, katanya Ibu Bima yang membayar semua ini. Dan sekarang ibunya dihina oleh pengantin wanita. Aduh, ini mengerikan. Anak yang tak tahu terima kasih. Bisik-bisik menyebar dengan cepat. Semua orang tahu acara ini akan segera viral di dunia maya. Ayah Kayla, Pak Tegar, menarik Bima ke samping. Kau biarkan ibumu dipermalukan di acara sebesar ini. Kau tahu siapa tamunya? Kenapa kau tidak bersikap dewasa dan selesaikan masalah ini? Bima menunduk. Ia ingin bicara, tetapi tenggorokannya terasa kering. Ia merasa telah kehilangan segalanya, pesta dan harga dirinya. Sementara itu, di luar, Lestari masih duduk dengan tenang di lobi. Ia mendengarkan suara-suara di dalam, suara pernikahan yang berantakan. Baginya, itu seperti musik. Musik balas dendam atas semua rasa sakit yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Seorang tamu wanita paruh baya menghampirinya. Bu Lestari, saya melihat semuanya. Saya hanya ingin mengatakan, Anda adalah ibu yang luar biasa. Saya tidak mengenal Anda, tetapi saya tahu wajah seorang ibu yang terluka. Dan saya tahu wajah seorang anak yang telah melupakan ibunya. Lestari tersenyum kecil. Terima kasih. Tapi aku hanya ingin mengajarkan satu hal. Kita tidak harus selalu berteriak agar dunia mendengarkan. Terkadang diam lebih kuat. Wanita itu meremas tangannya dengan hormat. Berikan tanda hati di kolom komentar di bawah jika Anda menikmati bagian cerita ini dan ingin mendukung saya. Kembali ke dalam, ruang dansa tampak kacau. Manajer hotel naik ke panggung dan berbicara ke mikrofon. Hadirin sekalian, kami mohon maaf. Acara malam ini dibatalkan karena masalah internal. Mohon rapikan ruang dansa. Terima kasih. Para tamu berdiri. Beberapa bergegas mengambil tas mereka dan pergi, tampak kecewa. Tidak ada lagi foto yang diambil. Tidak ada video yang selesai. Kado-kado di atas meja dibiarkan begitu saja. Kayla berdiri mematung. Pernikahan impiannya, yang ia inginkan glamor dan berkelas, hancur tepat di depan matanya. Bukan karena kecelakaan, melainkan oleh seorang ibu yang pernah ditolaknya. Bima duduk dengan kepala tertunduk, tampak kecil dan hancur. Ia tetap diam padahal seharusnya ia berbicara. Lalu Lestari berdiri di lobi. Di tangannya ada map berisi dokumen. Baginya, map itu terasa seperti senjata. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk membuka mata orang-orang. Ia berjalan perlahan memasuki ruang dansa. Para tamu masih menatapnya dengan rasa ingin tahu. Langkahnya mantap. Berat bukan karena lelah, melainkan karena gengsi. Ia sampai di panggung. Bima dan Kayla masih berdiri di sana. Wajah Bima tampak bersalah. Seperti anak laki-laki yang ketahuan berbohong. Rahang Kayla terkatup rapat. Lestari tidak naik ke atas panggung. Ia mengambil mikrofon dan berbicara dengan lembut namun tegas. Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Saya tahu ini bukan waktu yang tepat untuk berpidato. Tapi jika saya tidak berbicara sekarang, tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Saya Lestari Wulandari, Ibu Bima, Ibu mempelai pria. Saya juga yang membiayai seluruh pesta pernikahan ini, mulai dari gedung, makanan, dekorasi, bahkan seragam keluarga. Saya mengatakan ini bukan untuk menyombongkan diri, tetapi karena saya ingin menegaskan posisi saya. Karena hari ini, saya diusir dari pesta yang saya biayai. Para tamu bergumam. Beberapa tampak terkejut. Beberapa mengangguk setuju. Kayla ingin menyela, tetapi Bima memegang tangannya, menggelengkan kepala. Lestari melanjutkan, saya tidak pernah menyangka setelah membesarkan anak saya sendirian, menjual rumah dan tanah, menyerahkan masa tua saya tanpa sukacita, saya akan berdiri di sini bukan untuk mendapatkan ucapan terima kasih, melainkan untuk dipermalukan. Dan saya tidak pernah menyangka anak saya sendiri, yang saya gendong dan beri makan dengan tangan saya sendiri, akan tinggal diam sementara ibunya dihina di depan ratusan orang. Suaranya tak bergetar. Ia berdiri tegap bak seorang jenderal yang baru pulang dari pertempuran. Saya tidak akan mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin menjelaskan. Di dalam map ini ada perjanjian pranikah yang ditandatangani Bima sebelum pernikahan. Di situ tertulis bahwa semua hartanya sebelum menikah, apartemen, mobil, tabungan, adalah milik saya. Semuanya tidak dapat diambil sebagai harta bersama tanpa persetujuan saya.
Hembusan napas terengah-engah memenuhi ruangan. Orang tua Kayla tampak gugup. Kayla melangkah maju dengan air mata berlinang. Namun, itu adalah air mata kemarahan. Kau menghancurkan segalanya, teriaknya. Lestari menatapnya dengan tenang. Aku hanya mengambil kembali apa yang sudah kuberikan. Jika kau menjauhiku karena malu dengan latar belakangku, maka kau juga tidak pantas mendapatkan apapun dariku. Seorang tamu berdiri dan bertepuk tangan. Lalu yang lain. Tak lama kemudian, banyak yang bertepuk tangan. Bima menunduk dalam-dalam, malu. Ia tampak seperti anak laki-laki yang tersesat, bukan pengantin pria. Lestari menoleh padanya. Wajahnya melembut. Bima, aku tidak membencimu. Tapi kau harus belajar. Diam saja saat orang yang kau cintai terluka sama saja dengan menusuknya dari belakang. Bima menangis. Ia turun dari panggung dan menghampiri ibunya. Bu, maafkan aku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku takut. Takut apa? Mempermalukan istrimu? Bagaimana dengan mempermalukan ibumu sendiri? Tanyanya, suaranya lembut namun tajam. Bima terisak. Maafkan aku, Bu. Aku sangat menyesal. Ibunya tidak memeluknya. Ia hanya berkata, kamu sudah menikah sekarang. Kamu milik orang lain. Tapi jangan pernah lupa, rumah tempatmu dilahirkan tidak pantas dilupakan, atau lebih buruk lagi, dipermalukan. Lalu ia memberikan map itu kepada manajer hotel. Batalkan semuanya. Tidak ada pesta lagi di sini malam ini. Setelah itu, Lestari berbalik dan berjalan keluar dari ruang dansa. Para tamu di pesta pernikahan hanya bisa memandangi punggung wanita itu. Punggungnya tampak kecil, tetapi ia memikul beban yang sangat berat. Lebih berat daripada apapun yang dapat ditanggung siapapun di pesta itu. Keesokan paginya, kota Jakarta bukan lagi membicarakan pesta orang kaya baru atau kesuksesan selebritas ternama. Semua orang membicarakan pernikahan akbar yang tiba-tiba terhenti. Dan semua itu terjadi karena ibu mempelai pria, Ibu Lestari, mengakhirinya hanya dalam waktu 1 jam. Kabar itu menyebar dengan sangat cepat. Seorang tamu di pesta itu merekam momen ketika Ibu Lestari berdiri di tengah aula besar. Di hadapan semua orang, ia menjelaskan dengan tenang bahwa ia adalah pemilik sebenarnya dari semua kontrak pernikahan. Video itu hanya berdurasi 3 menit, tetapi suaranya terdengar jernih, tenang, dan penuh wibawa. Seseorang mengunggah video tersebut di media sosial dengan judul, ketika seorang ibu diusir dari pesta putranya sendiri dan mengacaukan segalanya. Hanya dalam 24 jam, video itu menjadi viral. Ribuan komentar berdatangan. Hormat untuk Ibu Lestari. Ibu yang luar biasa. Putranya tak tahu malu. Menantu perempuan itu bertingkah seolah-olah dia orang kaya, tapi dia lupa siapa yang membiayai pestanya. Banyak yang bilang bahwa Ibu Lestari tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membela banyak ibu yang diam-diam terluka dan terhina. Biasanya, orang-orang di internet berdebat dan bertengkar di kolom komentar. Tapi kali ini, hampir semua orang setuju. Mereka mendukung Ibu Lestari. Tak lama kemudian, berita daring pun memberitakannya. Mereka membicarakan bagaimana, di hari yang seharusnya bahagia, sang ibu justru diperlakukan dengan buruk. Hal ini menunjukkan betapa menyedihkannya anak-anak di dunia modern yang melupakan orang tua mereka. Dampaknya langsung terasa. Keluarga besar Kayla mulai menghilang dari media sosial. Ayahnya, Pak Tegar, yang merupakan pengusaha properti dan memiliki banyak koneksi penting, merasa namanya kini dicemarkan. Salah satu rekan bisnisnya bahkan menegurnya. Mas Tegar, kalau keluargamu sampai seheboh ini, kurasa kita tunda saja proyek kita. Aku tidak mau citraku rusak. Kayla sendiri tidak berani keluar rumah. Di kalangan sosialita kaya yang dulu sering bergaul dengannya, ia menjadi bahan gosip terbesar. Orang-orang tak peduli pernikahannya gagal. Mereka tertawa karena ia telah mempermalukan mertuanya sendiri, yang ternyata lebih berkelas dan bermartabat daripada semua kemewahan pesta yang mahal itu. Bahkan foto-foto prapernikahan Kayla dan Bima yang indah, yang dulu dipuji karena gaya Eropa klasik mereka, kini menjadi meme daring. Orang-orang mengejek pernikahan kerajaan dengan hati plastik. Sementara itu, Bima, sang pengantin pria, dirundung rasa bersalah yang mendalam. Sejak malam itu, ia tak bisa tidur nyenyak. Hatinya terus mengulang kebenaran menyakitkan yang sama.
Diam saat orang yang dicintai dihina itu seperti menusuk dari belakang. Ia mencoba menelepon ibunya berkali-kali, tetapi tak diangkat. Ia pergi ke rumah ibunya, tetapi ibunya tak membukakan pintu. Ia bahkan mengirimkan mawar putih ke sekolah tempat Kayla dulu mengajar, tetapi tak dibalas. Kayla tak peduli dengan semua ini. Ia terlalu sibuk memperbaiki citranya di dunia maya. Ia terus membantah semua tuduhan di media sosial. Namun, semakin ia menyangkal, semakin banyak netizen yang mengejeknya. Kalau bukan salahmu, kenapa ibu mertuamu membatalkan semua pembayaran? Lihat kontraknya. Itu atas namanya. Mentalitas elit tapi otaknya kosong. Ibu Lestari sendiri tak pernah membuat pernyataan publik. Ia tak membalas komentar, tak berbicara dengan media. Ia hanya melanjutkan hidupnya. Ia kembali ke rumah kecilnya. Ia menanam bunga dalam pot. Ia menyapu halamannya sendirian. Namun dalam dirinya, ada sesuatu yang berubah. Ia tak lagi malu disebut orang desa. Ia tak lagi berusaha menyesuaikan diri dengan keluarga elit yang kaya. Ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa martabat seorang ibu tak bisa dibeli, bahkan dengan gaun pengantin termahal sekalipun. Beberapa minggu kemudian, terdengar ketukan di pintunya. Ketika ia membukanya, ia mendapati seorang perempuan muda berdiri di sana. Wajahnya penuh kekhawatiran, matanya berkaca-kaca. Bu Lestari, katanya lembut, saya mendengar cerita Anda. Saya ingin mengatakan sesuatu. Saya juga dihina oleh calon menantu perempuan saya. Tapi saya tidak berani melawan. Sampai saya melihat video Anda. Lestari menatap perempuan muda itu dan dengan lembut menggenggam jari-jarinya. Kami para ibu tidak meminta untuk dipuja. Kami hanya ingin dihormati. Dan jika anak Anda tetap diam, jangan takut untuk berdiri sendiri. Karena terkadang berdiri sendiri jauh lebih bermartabat daripada duduk dalam kehinaan. Perempuan itu mulai menangis. Lestari memeluknya hangat. Saat itu, Lestari menyadari bahwa apa yang ia lakukan di pesta pernikahan bukan hanya tentang rasa sakitnya sendiri. Ia telah menjadi suara bagi banyak ibu yang diam-diam terluka oleh kemewahan palsu dan kesombongan yang hampa. Memasuki minggu keempat setelah insiden pernikahan, rumahnya terasa sangat berbeda. Dulu, setiap sore terdengar suara panci dan wajan di dapur, radio kecilnya yang memutar lagu-lagu lama, dan tawa para tetangga yang datang untuk mencicipi onde-onde buatannya. Namun kini, keheningan menjadi tamu utamanya. Namun anehnya, ia tidak merasa kesepian. Ia masih menyapu halaman, menyiram tanaman kembang sepatu, lalu duduk di kursi bambu di beranda sambil menikmati segelas teh hangat. Tak ada televisi, tak ada notifikasi media sosial yang berisik. Hanya kedamaian dan kelegaan yang memenuhi hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, di seberang kota, pernikahan Bima dan Kayla mulai retak. Rasanya seperti retakan kecil di kaca. Sulit dilihat, tetapi siap pecah kapan saja. Mereka tinggal di apartemen mewah, hadiah yang diberikan Bima sebelum pernikahan. Namun kini terasa dingin, bukan karena AC-nya, melainkan karena tak ada cinta di dalamnya. Hanya ego, penyesalan, dan keheningan. Mereka jarang berbicara. Kalaupun berbicara, hanya tentang hal-hal teknis seperti tagihan listrik, jadwal bersih-bersih, atau basa-basi. Kayla menghabiskan sebagian besar waktunya di ponsel, membangun citra baru dengan bantuan konsultan PR. Ia bahkan mengubah bio Instagramnya dari istri Bima menjadi membangun babak baru. Namun, Bima semakin tertekan. Ia bangun setiap pagi dengan perasaan berat. Ia pergi bekerja dengan hati penuh penyesalan. Setiap malam sebelum tidur, ia membuka ponselnya dan melihat foto-foto lama. Foto bersama ibunya di hari wisudanya. Foto dirinya mengendarai sepeda motor pertamanya. Foto ibunya berdiri di teras kecil mereka, mengenakan celemek, lelah tetapi tersenyum bangga. Kenapa aku diam saja malam itu? Bisiknya pada diri sendiri. Pertanyaan itu terus menghantuinya. Suatu malam, saat makan malam, Bima akhirnya mencoba bicara. Mereka makan dengan tenang. Nasi di piring nyaris tak tersentuh. Kayla sibuk menggulir layar ponselnya. Vira, bisik Bima lembut. Ia tak mendongak. Pernahkah kau menyesali malam itu? Kayla akhirnya meletakkan ponselnya dan menatapnya dingin. Kau masih membicarakan itu? Sudah berakhir, Bima.
Kita sudah menikah. Apa kau mau kembali ke masa lalu? Ibumu keras kepala. Ia mempermalukan kita di depan para tamu. Ia yang menarik semua tagihan. Alih-alih minta maaf, ia malah bersikap seperti itu. Bima menatap istrinya dalam diam. Ia menyadari saat itu, mereka tak pernah memandang malam itu dengan cara yang sama. Bagi Kayla, itu adalah sebuah penghinaan. Bagi Bima, itu adalah rasa bersalah terbesarnya. Dan bagi ibunya, itu adalah patah hati. Dengan lirih ia berkata, "Ibu takkan pernah tergantikan. Dan aku masih belum minta maaf padanya sampai sekarang." Kayla menyilangkan tangannya. "Kalau kau masih terobsesi dengan ibumu, pulanglah ke rumahnya. Jangan tinggal di sini." Satu kalimat itu menusuk Bima bagai pisau. Ia merasa seperti ditendang keluar dari rumahnya sendiri. Rumah yang dibangun bukan atas dasar cinta, melainkan atas dasar kesombongan yang hampa. Malam itu, ia tidur di sofa ruang tamu. Beberapa hari kemudian, ia pergi ke rumah ibunya. Ia berdiri lama di depan pagar, menatap rumah tempat ia dibesarkan. Lampu kecil di beranda masih menyala lembut. Pot-pot bunga masih tertata rapi. Ia mengetuk berkali-kali. Namun tak ada jawaban. Ia tahu ibunya ada di dalam. Namun ia juga tahu, tak semua pintu bisa dibuka hanya dengan mengetuk. Sambil bersandar di pagar, ia berbisik dengan air mata berlinang. "Bu, maafkan aku. Aku telah menghancurkan segalanya. Jika aku harus menunggu seumur hidup untuk dimaafkan, aku akan menunggu." Lalu ia pergi. Namun di balik jendela, ibunya berdiri diam. Ia tidak menangis, tetapi hatinya perlahan meleleh. Memasuki minggu kelima setelah pernikahan, Bu Lestari mulai membuat kue lagi. Para tetangga dan teman-teman lama mulai memesan kue darinya. Ia berhenti membuat kue sejak Bima menikah, tetapi kini membuat kue memberinya ketenangan. Mengaduk adonan, memasukkan loyang ke dalam oven, bagaikan terapi untuk hatinya yang hancur. Pagi itu, ia sedang membuat 7 loyang brownies dan 5 kotak kue nanas untuk acara kumpul-kumpul warga. Saat ia menarik nampan terakhir, ia menyadari sesuatu yang aneh. Sebuah amplop putih tersembunyi di bawah loyang. Di bagian depannya, dengan tulisan tangan yang berantakan, tertulis, "Untuk Ibu, dari Bima." Tangannya gemetar. Ia meletakkan nampan itu dan perlahan membuka amplopnya. Di dalamnya terdapat sepucuk surat yang ditulis di kertas tipis sekolah. Tulisannya terburu-buru, agak berantakan, tetapi penuh emosi. Bunyinya, "Bu, maafkan aku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Malam itu, ketika Vira membentakmu, aku ingin berdiri. Aku ingin membelamu. Tapi aku takut. Takut merusak suasana. Takut Vira akan marah. Takut semua tamu akan bergosip. Tapi ketakutanku salah. Yang seharusnya kutakutkan adalah kehilanganmu. Ibu, kau memberiku segalanya. Kau adalah ayah sekaligus ibu bagiku. Kau bekerja dari pagi hingga malam. Kau bahkan menjual tanah untuk membiayai kuliahku. Aku pengecut, Bu. Dan aku tahu bunga atau permintaan maaf singkat tak bisa memperbaiki itu. Maka kutulis surat ini dan kusembunyikan di tempat yang paling kau cintai, loyangmu. Karena dari dapur inilah kau membangunku. Dari kerja kerasmu, aku menjadi Bima hari ini. Jika kau tak bisa memaafkanku sekarang, tak apa. Tapi aku akan terus meminta maaf setiap hari. Aku akan terus berusaha menjadi putra yang bisa kau banggakan lagi. Aku janji. Bima. Lestari menutup surat itu perlahan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena hatinya akhirnya melunak kembali. Untuk waktu yang lama, Lestari berpikir bahwa putranya, Bima, tak peduli lagi. Ia yakin putranya telah tersesat dalam kehidupan mewahnya dan pernikahannya dengan seorang istri yang mewah. Namun suatu hari, Lestari menemukan sepucuk surat. Surat itu menunjukkan padanya bahwa di dalam hati Bima, masih ada jejak-jejak kecil dari bocah lelaki yang pernah dikenalnya. Ia teringat bocah lelaki yang selalu mencium tangannya sebelum berangkat sekolah, bocah lelaki yang menangis saat demam, dan bocah lelaki yang pernah memeluknya erat saat sakit. Suatu sore, Lestari sedang menata kue di atas meja di ruang tamu. Tiba-tiba, ia mendengar ketukan di pagar. Ia membuka jendela dan melihat Bima berdiri di luar.
Kali ini Bima membawa sekotak makanan dan memegang setangkai mawar putih. Ia tidak mengetuk pintu gerbang. Ia hanya berdiri di sana. Perlahan, Lestari membuka pintu gerbang. Aku sudah membacanya, kata Bima lirih. Lestari mengangguk. Aku tidak membawa permintaan maaf lagi, Bu, tambah Bima lirih. Aku hanya membawa makanan kesukaan Ibu, lontong sayur dan es cincau. Persis seperti saat kita merayakan ulang tahun Ibu bersama, meskipun hanya kita berdua. Ia tersenyum, tetapi senyumnya kaku dan gugup. Lestari melihat makanan itu dan berkata lembut, letakkan di atas meja. Dan jangan lupa cuci tangan Ibu. Bima menatap ibunya dengan mata merah. Ia menundukkan kepala, bukan karena sedih, tetapi karena ia dipenuhi rasa syukur yang tak terlukiskan. Untuk pertama kalinya setelah lebih dari sebulan, Lestari dan Bima duduk di meja yang sama. Mereka makan bersama tanpa perlu menjelaskan apapun. Terkadang, satu huruf kecil saja lebih kuat daripada ribuan kata. Namun, pernikahan Bima dengan Kayla tak pernah bahagia. Sejak malam pertama mereka, hubungan mereka tak pernah benar-benar pulih. Mereka tinggal serumah, tetapi mereka menempuh jalan yang berbeda. Komunikasi mereka terasa seperti kewajiban, bukan lagi cinta. Kayla semakin sibuk dengan kegiatan sosialnya. Namun tak lama kemudian, banyak sosialita mulai menjauhinya. Undangan ke pesta pun tak lagi datang. Teman-temannya pun terdiam ketika ia muncul. Bahkan ibunya sendiri, Bu Sinta, pernah berkata kepadanya, seharusnya kamu tak mengusir ibu mertuamu di pesta itu. Itu sebuah kesalahan. Aneh rasanya. Keluarga yang dulu menganggap Lestari tak cukup baik kini mengkhawatirkan reputasi mereka sendiri. Sementara itu, Bima mulai lebih sering mengunjungi ibunya. Ia membawakan camilan atau membantu membersihkan halaman. Hubungan mereka memang tak lagi sama seperti sebelumnya, tetapi perlahan-lahan mulai menghangat kembali. Bima juga membantu Lestari membuka toko kue daring kecil bernama Wulandari Cakes. Dalam sebulan, pesanan mulai berdatangan dari berbagai tempat. Namun, di apartemen Bima, ketegangan semakin menjadi-jadi. Suatu malam, Bima pulang terlambat. Ia sedang mengantarkan kue untuk ibunya. Kayla menunggu dengan wajah marah. Kau lebih peduli pada ibumu sekarang, ya? Teriaknya. Kau mengabaikan rumah kita. Bima meletakkan tasnya. Lelah. Aku tidak mengabaikan siapapun. Aku hanya berusaha memperbaiki keadaan. Kalau kau masih merasa berutang banyak pada ibumu, kenapa kau tidak tinggal bersamanya saja? Teriaknya. Biarkan aku tinggal sendiri di sini. Bima terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata dengan tenang, mungkin itu yang harus kita lakukan. Ia mendesah dan melanjutkan, aku diam saja waktu kau menghina ibuku. Kau menyebutnya tak berharga karena ia tak seperti keluargamu. Sekarang kau membenciku karena aku telah berubah. Tapi kenyataannya, aku hanya kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk terlihat sempurna di foto, tapi tidak di dunia nyata. Malam itu, Bima mengemasi barang-barangnya. Ia tidak membawa semuanya, hanya sebuah koper, gitar tua yang dibelikan ibunya, dan surat nikah yang kini terasa tak berarti. Kayla tidak menghentikannya. Tidak ada pertengkaran besar, karena bukan satu kejadian yang menghancurkan mereka, melainkan karena pernikahan mereka memang sudah rapuh sejak awal. Bima pulang ke rumah. Lestari membuka pintu sambil tersenyum, berdiri di sana dengan kopernya. Jangan khawatir, Bu, kata Bima. Aku di sini bukan cuma untuk menetap. Aku ingin membantu membuka cabang Wulandari Cake lagi, mungkin di kios dekat minimarket. Lestari terkekeh. Kamu tetap anakku. Anakku yang akhirnya pulang, dengan hati yang tulus. Mereka duduk bersama di beranda, minum teh dan menyantap sisa kue nanas pesanan pagi itu. Bima menceritakan rencananya. Ia ingin fokus pada bisnis kue dan mengajar desain di akhir pekan. Ia tak ingin kembali ke pekerjaan kantor yang penuh tekanan dan tak sesuai dengan jati dirinya. Akhirnya aku sadar, Bu, kata Bima. Hidup bukan tentang tampil hebat. Hidup ini tentang jujur pada diri sendiri dan menghargai orang yang telah memberimu kehidupan. Lestari mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata rasa syukur. Sejak hari itu, rumah Lestari tak lagi terasa kosong. Setiap pagi,
Suara blender dan tawa memenuhi dapur. Setiap sore, aroma manis kue tercium di udara. Dan setiap malam, ada perbincangan panjang di teras tentang kehidupan, tentang harapan, dan tentang masa depan yang mereka bangun bersama. Bukan di ruang dansa yang mewah, melainkan di dapur kecil nan hangat yang dipenuhi cinta. Setahun kemudian, Wulandari Cakes membuka 3 cabang kecil di Jakarta dan 1 di kota tempat Bima dulu kuliah. Orang-orang tidak hanya membeli kue-kue itu karena kelezatannya, mereka juga menyukai kisah di baliknya. Merek ini menjadi inspirasi bagi banyak keluarga. Lestari sering diundang ke acara bincang-bincang untuk para ibu, di mana ia berbagi tentang harga diri, pengasuhan anak, dan keberanian untuk akhirnya berkata, "Cukup." Sedangkan Kayla, setelah resmi berpisah, ia pindah ke Bali dan membuka butik. Perlahan, ia menghilang dari pergaulan. Ada yang bilang ia mulai berubah. Namun Lestari tak pernah menyimpan dendam. Ia hanya berharap Kayla juga akan belajar sesuatu, sama seperti Bima. Karena dalam hidup, tak semua luka perlu dibalas dendam. Terkadang, cara terbaik adalah bangkit, menjalani hidup lebih bahagia, dan menunjukkan bahwa Anda bisa bersinar tanpa terbebani masa lalu. Dan Lestari membuktikannya. Wulandari Cakes bukan sekadar bisnis, melainkan kisah tentang penyembuhan, pengampunan, dan cinta. Semoga Anda menikmati kisah ini. Terima kasih sudah mampir, dan sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.